Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast alumni episode kedua. Di podcast sebelumnya kita udah ngebahas beberapa jalur ujian masuk perguruan tinggi negeri. Podcast kali ini kita bakal bahas jurusan-jurusan yang diminati dan yang dibutuhkan 5-10 tahun ke depan. Podcast hari ini kita bakal ditemenin sama Kak Sabrina Khairunisa, alumni FI angkatan 2020 yang sekarang berkuliah di UPI. Assalamualaikum Kak Sabrina, apa Halo kabar? guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat ya, bahagia, ceria, sentosa, meskipun yang katanya libur 2 minggu itu jadi libur 2 minggu lebih 1 tahun diem di rumah, yang sampai akhirnya aku udah bukan jadi maba lagi, jadi ceritakan, jadi curhat. Aduh maaf guys, gitulah, itu keluh kesah aku. Kan tadi nanya kabarnya kayak gitu guys, bahagia tapi penuh dengan harap, pengen kuliah luring. Siapa sih di sini yang nggak pengen kuliah luring? Nggak ada kan. Kayak tadi udah dikenalin ya, nama aku tuh Sabrina, tapi aku pengen perkenalan lagi sama who am I lah. Aku pengen perkenalan diri aku lebih dalam itu ke teman-teman semua. Oke, kenalin ya sebelumnya. Tadi udah dikenalin juga sih, tapi gak apa-apa lah. Nama aku tuh Sabrina guys, Sabrina Khairunisa, double N. Usia sekarang 19 tahun ya, udah cukup alot juga. Ya udah kayak gini lah ya, udah rentak. Terus sekarang kegiatan sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Tasikmalaya, dengan jurusan program studi kewirausahaan dengan nomor induk mahasiswa. Itu gak perlu deh ya, terlalu panjang. Rumah aku di sini. Rumahku di sini, di rumah. Di deket FI ya, agak nanjak sedikit belok kanan, itu rumah aku di situ. Jadi teman-teman kalau ada yang mau main ke rumah aku boleh, nanti kita kontekan aja ya. Terus kalau ada yang mau kenal aku lebih dalam, boleh hubungi aku di Instagram @sbnakhnsa. Mohon maaf ya jadi promosi, karena aku kebetulan jurusan kewirausahaan kan, harusnya promosi produk, tapi karena belum ada produk yang aku keluarkan, akhirnya aku buat sementara ini promosi Instagram dulu lah. Oke. Hobi aku ini kan lagi masih fase perkenalan ya. Hobi aku membaca dan menulis. Cita-cita menjadi seorang pengusaha. Apalagi ya, aku juga sangat suka Indomie ayam bawang. Aku suka banget itu. Udah sih, paling itu aja lah perkenalannya ya teman-teman. Kalau ada yang pengen tahu lebih dalam, bisa ketemu di Instagram. Pasti aku follow back kok, tenang. Kecuali kalau kalian nggak follow, aku nggak bakal follow duluan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya Kak. Kalau berdasarkan pengalaman Kakak nih, jurusan apa aja sih yang banyak diminati para pelajar dan apa alasannya? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Tadi kita masuk nih ke agak mode serius ya, serius tapi santai. Kita ini ceritanya mau podcast, tapi kita kayak ngobrol aja lah. Ya emang podcast ngobrol sih. Oke. Pertanyaannya tadi katanya jurusan yang paling banyak diminati ya. Gini sih, sebetulnya pasti setiap orang itu punya jurusan yang diminatinya masing-masing. Tapi mungkin kita lihat jurusan mana sih yang paling banyak banget orang tuh pengen gitu masuk jurusan sini. Sebetulnya nggak ada, kan namanya juga minat orang ya, beda-beda, dan kita juga nggak bisa mengkhususkan atau punya jawaban pasti terkait jurusan mana aja yang diminati, karena setiap tahun tuh berbeda-beda. Nah, tapi kalau kita lihat dari track recordnya, gini, kalau teman-teman pengen tahu jurusan mana yang diminati,
teman-teman tuh bisa lihat skor UTBK tertinggi dan universitas mana yang mengeluarkan rata-rata nilai nih, bukan mengeluarkan sih, tapi kayak ini rata-rata yang masuk ke kedokteran UGM tuh rata-rata sekian skornya. Nah, semakin tinggi skor, biasanya itu memang yang paling banyak diminati. Contoh, kedokteran UGM, misalnya 720. Ya, tahun kemarin 720 kalau nggak salah. Itu tuh bukan semata-mata karena dari UGM-nya itu sendiri akhirnya mengeluarkan buat rata-rata mahasiswa yang masuk sini itu dengan skor 720 itu baru bisa lolos, enggak, tapi karena memang banyak peminatnya. Seandainya sedikit peminatnya, kedokteran UGM 600 juga bisa masuk sih kayaknya. 600, 550 itu bisa masuk kalau sedikit peminatnya. Tapi karena peminatnya banyak akhirnya skornya tinggi gitu. Jadi buat melihat sejauh mana minat dari jurusan yang teman-teman inginkan, itu lihat dari skor, rata-rata skor track record tahun-tahun sebelumnya. Apakah jurusan yang teman-teman mau apply itu adalah jurusan yang diminati oleh banyak orang. Ketika iya diminati, teman-teman harus double ekstra buat double effort ya, buat mengambil kursi jurusan yang teman-teman mau gitu, plus juga kampusnya gitu. Tapi kalau dari pengalaman aku ya, dari melihat dari beberapa tadi aku sempat baca sih tahun-tahun sebelumnya, rata-rata memang yang selalu menduduki di bangku pertama itu kedokteran. Kedokteran memang selalu tinggi peminatnya ya. Kenapa? Karena kedokteran itu ya selain tugasnya mulia ya membantu banyak orang, juga memang prospek karirnya itu luas. Terus juga dalam menghasilkan cuan, duit, gaji itu juga besar. Makanya peminatnya juga banyak. Tapi ya sebanding juga dengan harga kita masuk kedokteran juga cukup mengoceh uang yang cukup banyak ya. Sampai bisa ratusan juta lah. Pertama kedokteran. Terus berikutnya teknik. Ya, teknik tuh banyak juga peminatnya. Karena ya sekarang tuh kita di era revolusi industri berapa ya, 4.0, udah mau OTW ke 5.0 ya. Teknik jelas dibutuhin dong, teknik informatika khususnya itu banyak peminatnya juga. Itu di ITB itu menduduki peringkat nomor 1 tuh informatika tuh, bisa sampai 700-an lah, 700-an. Terus berikutnya tadi apa, kedokteran, teknik. Terus yang ketiga tuh psikologi. Psikologi tuh banyak banget peminatnya. Mau di kampus manapun psikologi tuh pasti antri pengunjung, antri apa ya, antri mahasiswa yang mau kuliah di psikologi, apa ya, antri apa gitu. Ya pokoknya selalu banyak peminatnya lah. Itu di psikologi. Rata-rata skor sih tadi ya kita nggak bisa menentukan sih rata-rata skornya berapa, tapi biasanya yang masuk psikologi itu 650 680 lah, sekitar sekian. Terus tadi apa sih, kedokteran, teknik, psikologi, bisnis. Bisnis itu selalu banyak peminatnya. Kenapa? Karena ya banyak kan peminatnya, karena prospek kerjanya juga luas. Kita kalau misalnya masuk ke perusahaan, ketika kita dari jurusan bisnis, tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan jabatan yang cukup apa ya, cukup tinggi lah gitu. Cukup bergengsi kali gitu mungkin ya maksudnya ya bisnis. Terus juga mungkin yang kalau misalnya mau terjun langsung ke dunia entrepreneur, ya kita punya pembekalan ilmu yang cukup bisa dijadikan bekal lah ya, itu di jurusan bisnis, ekonomi dan bisnis, atau menjadi seorang ekonom ya. Karena kan apalah dunia tanpa seorang ekonom, kan ya bagaikan apa, nggak tahu. Ini di crop aja bagian ini. Oke. Terus ya tadi ekonomi dan bisnis. Terakhir
itu jurusan arsitektur. Arsitektur juga banyak banget peminatnya, dan rata-rata memang yang mau masuk jurusan arsitektur itu skornya tinggi, 680 lah, 690. Apalagi kalau teman-teman mau apply ke ITB, ke ke UGM, ada nggak ya jurusan arsitektur? Ya pokoknya arsitektur tuh selalu tinggi guys, dimanapun itu arsitek selalu tinggi. Ya, tadi tadi 5 ya, 5 jurusan yang diminati. Ada kedokteran, terus teknik, psikologi, bisnis, sama arsitektur. Seputar arsitek lah, seputar arsitektur tuh kayak desain interiornya kayak gitu. Terus ya seputar arsitek dan desain itu tuh yang paling banyak diminati. Termasuk juga pengalaman aku waktu di FI ya, banyak juga sih yang mau masuk jurusan-jurusan tersebut, tapi banyak juga yang lain. Tapi maksudnya itu yang mendominasi lah. Jadi buat teman-teman yang sekiranya pengen masuk ke 5 jurusan yang barusan tuh yang banyak banget peminatnya, diharapkan ya ini udah siaga satu dari podcast ini, harus bekerja lebih ekstra lagi. Apalagi mau masuk kedokteran ya, ekstranya itu bukan ketika kita mau masuknya aja, tapi ketika kita udah masuk ke jurusannya pun ya udah kita harus belajar lah, belajar pokoknya, work hard, play hard. Itu alasannya kenapa. Tadi sih sebetulnya alasannya beragam ya, kita nggak bisa menyebutkan alasannya kenapa. Setiap orang pasti punya alasannya masing-masing kenapa pengen masuk kedokteran, kenapa pengen masuk bisnis. Tapi kayaknya sih kalau kita lihat ya secara umum, secara general, karena prospek kerjanya tuh luas itu aja. Karena prospek karirnya ya, bukan ya, prospek karirnya itu luas tuh. Wah, menarik tuh Kak. Kalau tadi kan jurusan yang diminati, kalau jurusan yang dibutuhkan 5 sampai 10 tahun ke depan, kira-kira apa ya Kak? Oke, ya kita masuk ke pertanyaan berikutnya terkait jurusan yang dibutuhkan. Ya, tadi kan kita udah ngomongin eh, jurusan yang diminati. Sekarang kita masuk ke jurusan yang dibutuhkan. Ini aku nggak lihat dari internet atau dari manapun, dari literatur manapun, nggak. Tapi ini pure murni penilaian aku terkait jurusan yang dibutuhkan. Gini ya teman-teman, sekarang kita masuk ke era revolusi industri 4.0 dan mau OTW ke 5.0. Apa sih yang paling mencolok tuh dari era revolusi sekarang? Apa coba? Ada yang tahu? Iya, teknologi. Kenapa sih kita tuh kalau menurutku ya, kenapa sih jurusan teknologi itu memang diperlukan banget? Ya kita lihat sekarang, kita sekarang ada di revolusi mana, dan perkembangan teknologi juga udah sangat semakin cepat. Entah apa yang akan terjadi 2 3 bahkan 10 tahun ke depan. Nah, akhirnya di sini memang kecakapan teknologi itu kita penting banget. Teknologi itu kayak gimana sih? Kita harus masuk teknologi, maksudnya kayak gimana? Jurusannya itu banyak ya, bisa kita masuk teknik informatika, teknologi informasi, kita bisa masuk robotik ya, kayak apa ya, teknik elektro gitu, teknik elektro dan robotik. Terus juga kemarin tuh ada yang siapa ya, ada yang menggaungkan bahwa memang jurusan cyber security itu sangat dibutuhkan sekarang gitu, tentang teknologi lah. Tentang teknologi itu pertama. Terus berikutnya tentang ekonomi dan bisnis, pokoknya all about bisnis. Tentang bisnis ya, itu diperlukan juga, karena sekarang kita lihat deh, banyak banget perusahaan-perusahaan yang diduduki, ditempati oleh para pejabat-pejabat asing. Kenapa? Karena kita sebagai pribumi itu kurang menguasai teknik berbisnis, bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar, tentang public relation dan sebagainya. Akhirnya eh, ekonomi dan bisnis itu ditempati di nomor kedua yang dibutuhkan. Terus berikutnya, berikutnya itu di jurusan kedokteran. Iya, kedokteran tuh penting juga ya, karena apalagi sekarang di masa pandemi kayak sekarang ini, sebetulnya nggak hanya tentang, nggak harus kedokteran sih,
pokoknya tentang kesehatan deh, mau itu kedokteran, mau itu apoteker, keperawatan, tentang kesehatan itu tetap ya selalu jadi yang dibutuhkan dimanapun gitu. Terus berikutnya ada jurusan ilmu komunikasi gitu. Sebetulnya aku juga nggak terlalu paham ya tentang ilmu komunikasi itu kayak gimana isinya, tapi pernah ada yang menyebutkan bahwa komunikasi itu kan bagaimana cara kita mengkomunikasikan inovasi yang kita punya kepada halayak agar diterima gitu. Mau itu bentuknya informasi, mau itu bentuknya kita melakukan inovasi, kreativitas, apapun itu. Nah, dengan kita menguasai ilmu komunikasi, kita nih punya inovasi nih, kita punya rencana bisnis. Nah, kenapa sih orang-orang asing itu mereka jago banget masuk bisnisnya ke negara kita? Karena mereka tuh jago ngomongnya, ilmu komunikasinya tuh mereka dapat. Nah, makanya ilmu komunikasi juga menjadi salah satu jurusan yang sangat dibutuhkan. Terus terakhir, pendidikan. Gitu. Pendidikan tuh penting banget, guys. Ya, terakhir itu jurusan pendidikan. Kenapa sih pendidikan tuh penting banget? Ya, maju tidaknya sebuah negara itu sangat bergantung cerdas tidaknya masyarakat negara tersebut. Nah, cerdas tidaknya itu dari mana ya? Dari guru-guru. Guru-guru dari mana? Pendidikan. Lahir dari pendidikan. Gitu. Makanya memang jurusan pendidikan ini juga jadi yang terpenting ya, dan jadi sangat dibutuhkan gitu. Mau itu bentuknya pendidikan eksak maupun non eksak gitu. Itu pendidikan selalu yang terpenting ya. Coba diulas lagi tadi ya. Ini sebentar ya. Jadi bukan berarti ini jurusan yang dibutuhkan adalah jurusan yang mutlak memang ini yang dibutuhkan, enggak. Tapi banyak juga jurusan-jurusan lain yang tuh nggak kalah pentingnya, kayak misalnya jurusan pendidikan. Pendidikan di mana? Di suatu sekolah, di suatu lembaga. Memang di lembaga itu isinya guru, enggak kan, ada staff juga, ada pihak administrasinya, ada pihak lain ya. Yang itu juga nggak kalah pentingnya. Tapi ini sebagian kecilnya aja. Intinya sih semua jurusan tuh itu juga tetap dibutuhkan ya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi ya. Jadi menyikapinya itu bukan dalam artian oh jurusan ini penting, jurusan ini nggak penting, akhirnya semuanya itu rombongan buat masuk ke jurusan di antara 5 jurusan ini gitu. Nggak gitu ya, nggak gitu. Justru kita tuh harus melihat peluang. Ketika banyak orang yang berbondong-bondong buat masuk ke kedokteran, akhirnya kamu masuk ke jurusan apa misalnya sastra, dan kamu berkarya sungguh-sungguh di sana sampai akhirnya kamu mengalahkan orang-orang yang berbondong-bondong buat masuk ke kedokteran gitu. Jadi mau di jurusan manapun, mau di fakultas manapun, mau di kampus manapun, ketika kita mampu dan bisa bersungguh-sungguh dan kita niat lillah karena Allah dalam menuntut ilmu, pasti akan Allah kasih keberkahan gitu. Karena ilmu itu tergantung bagaimana keberkahannya. Ketika kita sekarang ada di jurusan yang kompeten gitu ya, di jurusan A, di univ A, tapi ketika Allah tidak memberikan berkah, maka akan sia-sia ilmu yang kita dapatkan gitu. Oh gitu. Kalau menurut kakak nih, antara jurusan yang diminati dengan jurusan yang dibutuhkan itu ada yang bertolak belakang atau gimana? Jurusan yang diminati dengan di sini berarti di FI ya, jurusan yang diminati dengan yang dibutuhkan apakah bertolak belakang? Sebetulnya nggak ada yang bertolak belakang ya. Tadi udah sempat disinggung bahwa mau kita berada di jurusan manapun, apapun itu, ketika kita mampu bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan seperti apa yang kita harapkan gitu. Jadi nggak ada sama sekali yang bertolak belakang ya. Teman-teman semua tuh bebas bermimpi, bukan dalam artian ketika sekarang yang dibutuhkan tuh jurusan kedokteran, sedangkan aku minatnya awalnya di bisnis. Oh karena sekarang memang di kedokteran, akhirnya ya udahlah aku menghapus semua mimpi-mimpi yang udah aku bangun. Nggak gitu. Setiap orang berhak bermimpi, dan ya terserah lah kalian mau mengambil jurusan apa, terserah. Nggak ada yang namanya bertolak belakang, bebas. Oke, gitu aja mungkin ya podcast dari aku. Mohon maaf banyak banget salahnya, ini semua pure penilaian aku aja. Ini opini dari seorang Sabrina yang baru menjadi mahasiswa angkatan 2.
baru mau masuk angkatan 2 itu juga ya. Itu mungkin semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk selebihnya bisa dicari tahu ya lebih dalam lagi. Sekarang kan juga banyak media-media informasi yang menyajikan banyak sekali informasi tentang kampus ya khususnya. Dulu juga aku banyak banget nyari informasi di Instagram, terus di website juga, di Twitter. Banyak banget tuh Twitter, sekarang lagi hits juga tuh Twitter Setuju nih sama Kak Sabrina. gitu. Oke. Oke, sampai jumpa ya teman-teman. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah gitu ya teman-teman pembahasan seputar jurusan hari ini. Terima kasih buat Kak Sabrina yang sudah bersedia menjadi narasumber. Sampai di sini dulu podcast alumni kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.